Iran pernah bantu Israel bikin rudal, sekarang saling ancam hapus dari peta. Apakah persahabatan bisa kadaluarsa? Fakta mencengangkan dari persahabatan geopolitik dunia memang tidak akan pernah relate oleh kawan arisan. Mereka pernah bekerja sama cukup lama, lalu sekarang saling lempar rudal. Apa sih yang terjadi? 1. Historis Iran dan Israel 1948 sampai 1979. Sejarah mencatat sebelum menjadi musuh bebuyutan, Iran dan Israel pernah bersahabat bagai kepompong. Pada 1948, meski menolak rencana partisipasi PBB, Iran menjadi salah satu negara mayoritas muslim pertama yang secara de facto mengakui Israel. Di era Shah Muhammad Reza Pahlavi, kerjasama keduanya bersifat strategis dan diam-diam erat. Pada dekade 1960 sampai 1970-an, mereka terlibat dalam aliansi segitiga rahasia bersama Amerika Serikat. Iran memasok sebagian besar kebutuhan minyak Israel melalui jalur pipa Eilat Ashkelon, bertukar intelijen oleh Mossad dan CIA, bekerja sama mengandung pengaruh Arab nasionalis. Pada 1977, kedua negara bahkan mengembangkan rudal anti kapal bersama lewat proyek rahasia, Project Flower. Iran membayar dengan minyak, Israel dengan teknologi. Proyek reaktor nuklir sipil Bushehr juga langsung didukung Barat, Jerman Barat dan Amerika Serikat, tanpa terlalu banyak kekhawatiran global. Namun di balik kerjasama itu, benih konflik mulai tumbuh. Banyak ulama dan rakyat Iran gelisah. Mereka melihat Shah terlalu tunduk pada Barat, melupakan nasib Palestina dan mengikis identitas Islam negara. Salah satu suara penentang paling keras adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, ulama Syiah karismatik yang diasingkan namun tak pernah diam. 2. Revolusi 1979. Ketika Iran memutus hubungan dan mengganti arah, pada 1979, gelombang besar revolusi Islam menggulingkan Shah. Khomeini kembali dari pengasingan dan mendirikan sebuah negara baru, Republik Islam Iran, berbasis teologi politik Syiah. Segalanya berubah. Israel tidak dilihat lagi sebagai sekutu, tetapi sebagai setan kecil, dan Amerika Serikat adalah setan besarnya, representasi dari penjajahan dan penindasan. Kedutaan Israel di Teheran ditutup, lalu diberikan kepada PLO. Yasser Arafat bahkan disambut sebagai tamu negara. Semua kerjasama intelijen dan militer diputus. Iran menyatakan diri sebagai musuh terbuka dari Zionisme dan hegemoni Amerika Serikat. Namun ini bukan sekedar perubahan kebijakan luar negeri. Ini adalah transformasi ideologis mendalam dari negara sekuler yang pragmatis menjadi kekuatan spiritual revolusioner yang ingin membela kaum tertindas di seluruh dunia. 3. Dari Karbala ke Gaza. Syiah menjadi teologi perlawanan. Khomeini tidak hanya merombak struktur negara, ia juga merevolusi makna Syiah. Dulu, Syiah adalah mazhab minoritas yang lebih fokus pada spiritualitas dan kesabaran dalam menghadapi kezaliman. Kini di tangan Khomeini, Syiah menjadi proyek politik pembebasan global. Visinya sederhana tapi radikal, menumbangkan penguasa zalim baik lokal maupun imperialis, membela mustadafin tertindas termasuk Palestina, melawan dominasi Amerika Serikat dan Israel, mendirikan pemerintahan berdasarkan wilayah al-faqih, kekuasaan ulama sebagai wakil Tuhan. Ini bukan hanya agama, ini adalah ideologi transnasional, mirip dengan liberation teologi di Amerika Latin, tapi dalam konteks Timur Tengah. 4. Perang proksi. Iran melawan Israel dari jarak jauh 1982 sampai sekarang. Pada 1982, ketika Israel menginvasi Lebanon Selatan, Iran melihat kesempatan. Melalui pasukan elitnya IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, Iran melatih dan mendanai Hezbollah, kelompok Syiah bersenjata yang tumbuh di lembah Beka, Lebanon. Sejak itu dimulailah perang panjang tanpa pasukan langsung. Bom bunuh diri terhadap pasukan Israel, serangan di Tire 1982, perang besar tahun 2006 antara Hezbollah dan Israel, dukungan Iran terhadap Hamas dan PIJ, Palestinian Islamic Jihad di Gaza meski mereka Sunni. Iran tak perlu hadir secara fisik, cukup hadir melalui proksi, ideologi, dan senjata. 5. Lalu kenapa konflik Iran dan Israel masih terus berlanjut? Dan siapa sebenarnya Ayatollah Khomeini? Meskipun sudah lebih dari 40 tahun sejak revolusi Islam, konflik antara Iran dan Israel tidak mereda, justru semakin kompleks. Iran saat ini tidak lagi dipimpin Khomeini, tapi oleh Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi sejak 1989. Banyak orang mengira ia adalah cucu Khomeini, padahal bukan. Khamenei bukan cucu biologis, melainkan murid ideologis dan penerus politik dari Khomeini.
Keduanya sama-sama ulama Syiah, tapi memainkan peran berbeda. Khomeini adalah revolusioner, pengguling Shah, pendiri Republik Islam. Khamenei adalah penjaga kekuasaan yang mempertahankan negara dari sanksi, oposisi, dan pengaruh asing. Di bawah Khamenei, konflik dengan Israel tetap dipertahankan sebagai narasi ideologis perlawanan terhadap Zionisme dan penjajahan Palestina. Alat geopolitik membangun aliansi, poros perlawanan, axis of resistance di Timur Tengah. Strategi domestik memperkuat legitimasi internal, menghadapi protes rakyat, sanksi ekonomi, dan tekanan Barat. Iran hari ini bukan lagi sekedar negara revolusioner. Iran adalah kekuatan regional dengan jaringan proksi kuat di Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, dan Gaza. Israel melihat semua ini sebagai ancaman eksistensial. Iran melihat Israel sebagai simbol penjajahan dan dominasi Barat. Di satu sisi, kekuasaan membungkus diri dengan jubah agama. Di sisi lain, penjajahan bersolek dengan wajah demokrasi. Keduanya saling menuding, sementara tanah Palestina terus retak oleh roket, oleh kehendak untuk berkuasa. Seperti kata Nietzsche, di balik moralitas sering tersembunyi kehendak untuk berkuasa, bukan semata agama atau ideologi yang bergerak, tapi ambisi untuk mengatur dunia atas nama kebenaran. Tugas kita bukan menghakimi dari jauh, tapi sadar bahwa narasi itu bisa membebaskan atau membunuh, tergantung siapa yang menulisnya dan untuk siapa. Inilah misi kami, altruism melampaui polarisasi, mendekap kesadaran. Gua Bara, dari Altruism, stay conscious, stay kind guys. Thank you.